Baik, Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya Rahman ya Rahim. Amin amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmatnya yang umum dan nikmatnya yang khusus. Nikmat yang umum mereka yang online, nikmat yang khusus yang offline. Tapi memang betul, karena bertemu, bermuajahah, punya nikmat yang khusus. Ada tambahan nilai silaturahim, ada tambahan catatan sepanjang perjalanan kita oleh malaikat-malaikat Allah, ada juga keberkahan dari pertemuan kita secara offline. Namun insya Allah yang online juga karena uzur tidak datang ke majelis ini, kita doakan insya Allah di waktu-waktu yang lain mereka juga bisa mendapatkan nilai dari nikmat yang khusus bertemu secara offline. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas tuntunannya yang umum dan tuntunannya yang khusus. Majelis ini adalah tuntunan yang khusus karena tidak semuanya bermajlis. Tapi ada tuntunan Nabi yang umum yang dijalankan oleh mereka yang di rumah, mereka yang di berbagai macam keadaan. Namun alhamdulillah ada majlis khusus dikatakan sebagai majlis ilmu halaqah al-zikr yang sangat dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan karena kita mengikuti tuntunan Nabi yang umum dan khusus, kita layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Khususnya dari Al-Quran yang kita baca, dari tuntunan Nabi yang kita amalkan, bahkan dari pertemuan ini. Karena tidaklah orang berkumpul dalam satu majlis membaca ayat-ayat Allah, mentadarusinya, kecuali Allah turunkan ketenangan, Allah limpahi dengan rahmat, dan nama kita disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kisah pertama di surat Al-Kahfi adalah Ashabul Kahfi. Kisah keduanya masih Ashabul Jannah. Ashabul Kahfi, mereka yang berada dalam Al-Kahfi, dalam gua. Ashabul Jannah, mereka yang memiliki kebun. Jadi Jannah itu bahasa Al-Quran, bisa tafsirnya kebun, bisa tafsirnya Jannah yang nanti di dalam surga. Maka disebut oleh Allah, kita akan bahas nanti, silakan. Saya berharap Bapak Ibu bisa merujuk ke terjemahnya ayat 32 sampai dengan 44. Berapa ayat jadi Bapak Ibu? Berarti 13 ayat. Mudah-mudahan cukup sampai sebelum jam 11. Kalau ada pertanyaan nanti kita buka sesi tanya jawab. Pak Sri silakan. Masya Allah, ini pejuang subuh kita baru selesai subuhan. Subuhannya sampai jam 9. Karena acara online keliling ke Netherlands hari ini. Netherlands. Iya betul. Saya kan baca ininya Pak. Playernya saya baca. Baik Bapak Ibu, silakan dibuka mushafnya. Karena kita baca setiap Jumat, kita baca sering surat ini, maka kata Imam An-Nawawi, bukunya Adab Hamalatil Quran. Apa kata beliau? Inti dari membaca Quran adalah mentadaburinya. Jadi kalau tidak merenungkan, tidak mentadaburi, tidak dapat inti dari membacanya.
Alhamdulillah kita sering membacanya. Hari ini kita mendapatkan intinya, insya Allah mentadaburi ayat-ayat yang sering kita baca. Surat Al-Kahfi ayat 32 sampai dengan 44. Kisah kedua namanya Ashabul Jannah, yaitu kisah pemilik kebun. Pemilik kebun belum tentu penghuni surga. Tapi Allah bagi dua. Ada pemilik kebun yang nanti dapat surga, ada pemilik kebun yang tidak dapat surga. Insya Allah Bapak Ibu yang punya kebun tidak hanya jadi ashabul jannah di dunia, tapi insya Allah jadi ashabul jannah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Setelah baca kisah ini jangan nyalahin yang punya kebun. Tuh gara-gara pemilik kebun ya, ujungnya dia tidak dapat masuk surga. Tapi jangan khawatir, Allah gambarkan dua pemilik kebun. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa hafafnahuma bin nakhl wa ja'alna bainahuma zar'a. 3. Kata Allah apa? Wahai Muhammad, sampaikan perumpamaan ini kepada umatmu. Al-mathal artinya perumpamaan. Dua orang. Yang pertama kufur dengan nikmat-nikmat kebun. Yang kedua mukmin dengan nikmat-nikmat kebun. Dua-duanya pemilik kebun. Tapi Allah anugerahkan kepada yang kufur lebih banyak, lebih lebat, lebih pula banyak nikmat-nikmat yang lain. Di sini disebutkan apa? 2 buah kebun anggur. Jangan bayangkan sekarang pemiliknya. Ini zaman dahulu. Kalau sudah punya kebun, dia punya dunia dan seisinya. Meskipun tidak punya Ferrari, nggak ada masalah. Karena dulu ya representasi orang paling kaya kalau punya kebun, memang punya ladang, punya lahan. Dan sekarang pun sama, orang kaya kalau punya lahan. Lahannya beribu-ribu hektar. Apapun namanya. Ya sekarang sawit, dulu anggur. Kemudian kami kelilingi kebun itu, kata Allah, dengan pohon-pohon korma. Jadi 2 kebun isinya itu penuh dengan anggur. Nah biasanya dahulu masyarakat kalau berkebun tidak hanya satu jenis. Nah samping-sampingnya ditanamin korma. Sama dengan padi, ditanam apa sampingnya? Ya kacang panjang, macam-macam, supaya bermanfaat. Nah dia punya 2 kebun anggur, tidak disebut berapa hektarnya. Kemudian dikelilingi oleh apa? Pohon-pohon kurma, dibuat diantaranya juga ladang-ladang yang lain. Ada 3. Kebun anggur 2 biji, kelilingnya pohon korma. Kalau dijual itu kaya raya. Ditambah dengan ladang. Berapa dia punya? 3. Maka layaklah dijadikan perumpamaan oleh Allah menurut para ulama tafsir, karena 2 orang ini memang orang yang memiliki kebun. Kebun itu representasi dari orang yang kaya raya. Karena dulu belum ada ATM. Kalau sudah ada ATM, dia punya kebun banyak, nggak ada ATM-nya, bingung ya, naruhnya di mana? Di bantal? Nanti ada yang ambil pula. Siapa 2 orang ini? Pertanyaannya, siapa 2 orang ini? Al-Kahfi 32
dua. Ada dua pendapat para ulama tafsir. Ada yang mengatakan dua orang ini adalah dua orang bersaudara dari Bani Israel. Adik dan abangnya. Yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Yang tidak beriman dikasih lebih banyak dari yang beriman. Apa pelajarannya, Bu? Harta tidak ada hubungan dengan iman atau enggak. Tapi hubungannya dengan ketetapan Allah. Ada enggak orang beriman hartanya banyak? Ada, banyak pula. Orang enggak beriman berharta banyak pula. Tapi untungnya kalau orang beriman berharta, untung dia. Karena beriman berharta. Orang tidak beriman, tidak berharta, tetap untung. Karena beriman. Yang rugi, tidak beriman, tidak berharta. Nah, itu rugi. Dunia enggak dapat, akhirat apalagi. Maka Allah gambarkan dua orang, dua-duanya kaya, dikasih kebun. Bedanya yang tidak beriman, Allah uji dengan banyak kebunnya. Yang tidak beriman, tetap beriman enggak dengan kebunnya yang dikit. Kalau dia tidak kuat imannya, lama-lama daripada saya kebunnya dikit, mendingan saya tidak beriman. Supaya kebunnya ujian. Hebat ya, ujian. Tiap hari kita lihat, oh dia lebih kaya ya. Oh ternyata kalau mau pengen lebih kaya, nggak usah titik. Nggak usah sholat. Ada nggak sholat kaya. Kalau begitu saya nggak usah sholat lagi supaya lebih tergoda. Tergoda dia. Berarti dia oh dia kaya karena dia tidak bayar zakat. Kalau gitu aku supaya kaya tidak bayar zakat. Berarti tergoda. Oh tergoda. Betul ya? Subhanallah. Pertama, dua saudara dari Bani Israel. Pendapat lain mengatakan ini saudara dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu salah satu kabilah di Mekah. Ada Bani Makhzum. Nanti bisa baca tafsirnya. Tapi 32 Allah gambarkan, sampaikan wahai Muhammad kisah dua pemilik kebun. Oh ya, dua. Yang satu lebih banyak tapi kufur, yang satu dikit tapi beriman. Sekarang untuk kita pilih yang mana? Pilih yang dikit beriman atau banyak tidak beriman? Pinter banget itu mah, bukan pilihan. Contohnya cuma dua, Bu. Contohnya cuma dua, Pak. Contohnya cuma dua. Jangan nambah yang ketiga. Contohnya itu cuma dua. Beriman dikit hartanya, tidak beriman banyak hartanya. Pilihan kita yang beriman meskipun sedikit. Syukur-syukur kalau banyak. Nanti yang ini dulu ceritanya dua. Jangan ditambah dulu ya. Ntar ceritanya jadi panjang. Ceritanya dua orang. Rajulaini dari Bani Israel atau dari Bani Makhzum, penduduk di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian ayat 33. Jelas ya. Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad menceritakan ini kepada umatnya. Sekarang kita ceritakan kepada keluarga kita. Dulu ada dua orang pemilik kebun dua-duanya. Yang satu tidak lebih banyak dari yang temannya, saudaranya. Tapi bedanya yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Nanti hasilnya akan ketahuan. Kalau sekarang sudah ketahuan, Bu, hasilnya apa ujung ceritanya? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ujung ceritanya. Binasa semua kebunnya. Yang tidak beriman. Yang beriman Allah tambah lagi kebunnya. Itu nanti akhir ceritanya.
Sekarang kita hidup tidak tahu akhir ceritanya. Kenapa kita memilih yang beriman dengan kebun yang dikit? Karena akhirnya yang beriman kebunnya ditambah. Yang tidak beriman kebunnya dibinasakan oleh Allah. Nah sekarang tahu nggak akhir cerita kita Bapak Ibu? Kalau tahu saya milih yang tadi. Tapi kan nggak tahu. Kalau, namanya perumpamaan. Kalau ujung ceritanya yang tidak beriman ditambah lagi oleh Allah, yang tidak beriman malah semakin habis hartanya, pilih yang mana Bu? Alhamdulillah, itu pilihan kita. Meskipun akhirnya dirubah oleh Allah. Tapi di cerita ini akhirnya yang tidak beriman ludes hartanya, yang beriman nambah hartanya. Seandainya dibalik lagi oleh Allah, kan kita tidak tahu akhir ceritanya. Ini kan cerita masa lalu. Sekarang cerita kita nih. Lihat ada 2 orang. Ternyata yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah. Pilih yang mana Bu? Ya, itulah namanya masal. Kata Imam Ibnul Qayyim, masal itu perumpamaan. Perumpamaan tujuannya apa? Untuk dijadikan bahan pertimbangan kita supaya tidak salah memilih. Karena pilihannya ada di tangan kita. Kiltal jannataini atat ukulaha. Ayat 33 bisa dibaca, silakan Bapak Ibu sambil membuka mushafnya. Walam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Tadi sudah 3 ya. Kebun anggurnya 2, sekelilingnya pohon korma, ditambah ladang. Ladang itu berarti pertanian yang lain, tidak disebutkan. Nah, ditambah oleh Allah, kedua kebun itu menghasilkan buahnya, tidak berkurang sedikit pun. Bahkan di celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Kebunnya ada 2, di tengah-tengah sungainya bagus, mengairi kebun kanan dan kebun kiri. Padahal kalau punya kebun tapi pengairannya mandek, lancar enggak? Ini Allah yang nyiapin. Dia tidak perlu sungguh-sungguh. Karena kan dalam pertanian zakatnya ada 2 mungkin. Ada yang diairi dari langit, ada yang pakai irigasi, pakai biaya. Kalau diairi dari langit langsung berapa persen? 10%. Tapi kalau pakai irigasi dikurangi kosnya 5%. Sekarang dia tidak perlu irigasi, tidak perlu lagi pakai diesel, tidak perlu pakai kos yang mahal. Allah siapkan sungai yang berada di tengah-tengah 2 kebunnya sehingga panennya tidak pernah berkurang. Panen tahun ini 50 hektar, tahun depan 50 hektar, enggak pernah berkurang. Hebat. Siapa yang ngasih Bu? Allah. Jadi kalau dihitung sudahlah bagus kebunnya, hasilnya bagus. Karena ada kebun yang hasilnya bukan semakin baik, tapi menyusut dari tahun ke tahun. Nah sekarang kita baca munasabah. Salah satu ilmu Al-Quran namanya munasabah. Apa munasabah? Korelasi, keterkaitan. Pertanyaannya, kenapa Allah berikan contoh perumpamaannya setelah Ashabul Kahfi, kok Ashabul Jannah? Sebelumnya kan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ceritanya cerita apa? Cerita kekayaan? Enggak kan? Cerita keimanan tapi semangat gitu ya. Kalau ini cerita keimanan dan kekayaan. Jelas ya Bu?
Ashabul Kahfi ceritanya bukan cerita kekayaan. Cerita keimanan tanpa kekayaan. Bahkan duitnya aja duit zaman baheula. Kan duitnya duit zaman baheula. Karena pas bangun ternyata uangnya sudah tidak laku. Berarti duit zaman baheula. Nah, sekarang sudah dirilis mata uang terbaru pecahan. Edisi 17 Agustus. Nah, itu antri orang pengen dapat mata uang yang baru. Nah, pecahan yang baru. Saya juga belum dapat. Pak Sri udah dapat belum? Belum ya? Antri itu ya, Bapak Ibu. Ini uangnya uang lama. Berarti apa bedanya dengan kisah Ashabul Jannah, Ashabul Kahfi? Kisahnya iman tanpa kekayaan. Ini lebih berat sebetulnya, Bu. Kisah iman dengan kekayaan. Sekarang lebih berat mana? Ujian iman tanpa kekayaan atau ujian iman dengan kekayaan? Berat mana? Saya nggak pernah ngalamin, Ustaz, ya. Bingung juga saya. Bu, lebih berat ujian keimanan tanpa kekayaan atau ujian keimanan tambah ujian kekayaan? Ujian keimanan tanpa kekayaan bisa berat kalau dipandang di zaman now. Iya. Tapi juga berat orang beriman dan kaya. Emang bukan ujian kekayaan. Dua ujian. Ujian imannya, ujian kekayaannya. Tapi kalau dari dua sudut pandang, saya setuju. Dua-duanya berat. Orang beriman enggak punya apa-apa, berat. Orang beriman punya apa-apa, berat. Jadi yang tidak berat, tidak punya apa-apa. Karena setiap anugerah Allah adalah ujian. Iman itu ujian. Makanya Ashabul Kahfi ujiannya iman. Karena dia tidak punya apa-apa. Sekarang Ashabul Jannah ujiannya dua. Karena Allah anugerahkan rezeki. Maka ujiannya ujian iman plus ujian al-jannah, yaitu kebun. Orang punya 5 mobil, ujiannya 5. Orang tidak punya mobil, ujiannya tidak punya mobil. Betul. Semua anugerah Allah itu ujian. Orang punya harta, ujian harta. Enggak punya harta, ujian enggak punya harta. Hasad enggak sama temennya. Kalau dia hasad berarti dia gagal ujian. Nah, bedanya Ashabul Kahfi, munasabahnya Ashabul Kahfi ujiannya keimanan karena Allah tidak berikan harta kepada Ashabul Kahfi. Lulus dia. Yang kedua, ujiannya keimanan plus ujian harta. Nanti kisah ketiga, kisah siapa? Ada yang tahu di Ashabul Kahfi, di surat Al-Kahfi kisah ketiga? Khidir dan Nabi Musa. Itu ujiannya nambah. Ujian ilmu. Karena Nabi Musa mengatakan, aku paling alim. Waduh, ujian lagi. Yang keempat nanti ujiannya siapa? Dzulqarnain. Ujian apa Dzulqarnain? Ujian kekuasaan. Belahan barat dan timur, maka dikatakan dia Dzulqarnain, pemilik 2 tanduk. Qarnun itu tanduk. Karena dia penguasa belahan barat dan belahan timur. Tapi nanti kisahnya kita masuk ke Ashabul Jannah. Yaitu ujiannya keimanan, ujian harta. Nah, karena ujian iman sudah di Ashabul Kahfi, sekarang stressingnya ujian hartanya. Allah kasih harta yang banyak kepada yang tidak beriman. Allah kasih pula harta tapi sedikit kepada yang beriman. Pilihan kita karena sudah dapat cerita Ashabul Kahfi,
pilih yang beriman meskipun hartanya sedikit, daripada memilih yang tidak beriman meskipun hartanya banyak, apalagi kalau tidak punya harta. Kadang dalam hati, orang nggak punya harta, nggak beriman, rugi banget ya itu ya. Mendingan beriman, lumayan dapat. Iya, anugerah iman. Masya Allah. Wa kana lahu samar, 34. Wa kana lahu samar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Dia yang punya kekayaan yang besar, yaitu buah-buahan. Dia berkata kepada kawannya atau saudaranya yang beriman tadi, seraya bercakap-cakap, hei, hartaku lebih banyak dari hartamu, pengikutku lebih kuat dari pengikutmu. Ujiannya apa, Bu? Setelah orang kaya? Ujiannya followers. Nah, pengikut. Kan? Habis itu setelah dia panen banyak, dia ngobrol sama tadi saudaranya yang beriman. Coba Mas lihat, mana buktinya beriman hartamu nggak banyak? Aku lihat, nggak beriman hartaku Dia katakan hartaku lebih banyak dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Kenapa? Yang ikut itu juga orang-orang kaya. Berarti nambah ujian. Namanya ujian followers. Ibu berapa followersnya, Bu? Ayo Pak, berapa followersnya? Perbanyak followers. Karena sekarang dihitung orang dari jumlah pengikutnya. Pengikutnya banyak, ratingnya naik. Enggak punya pengikut, ratingnya tuh turun. Betul? Padahal dulu tidak begitu. Berarti ujian nambah. Kenapa dia katakan itu? Kata para ulama tafsir, ayat 34 tadi, Bu, itu menunjukkan kesombongan. Kenapa? Dia ceritakan sama temennya. Padahal temennya enggak usah diceritakan, tahu atau tidak tahu. Tahu banget. Ngapain pakai cerita? Kayak kita punya 5 mobil, cerita-cerita. Biasanya kalau sudah kaya, ya ceritanya banyak. Enggak punya apa-apa, ceritanya dikit. Iya Bu, enggak punya apa, mau cerita apa Bu? Ya, ini makanan cuma 2 biji, ya kita cerita 2 jenis. Tapi makanan 10 jenis, ceritanya 10 jenis. Betul nggak ya? Fitrah manusia. Maka dia tidak puas dengan anugerah Allah yang banyak, maka dia muncul kesombongan. Dia katakan kepada temannya, hartaku lebih banyak dari hartamu, pengikutku lebih kuat dari pengikutmu. Ana aktsaru mala wa a'azzu nafara. Berat nggak ujian orang beriman tadi? Kalau dia nggak banyak dan tidak diomongin, dia berat. Dia ringan mungkin. Udah dikit diomongin, itu tambah berat. Iya, lewat IG lagi ya. Ya berat ya. Udah dikit diomongin kan berat. Ya sama dengan kita makan, cuman tempe tahu, nggak ada yang ngomong, enak aja. Tapi kalau ada yang ngomongin, cuman tahu tempe, nggak jadi tuh. Iya bener ya, cuman tahu tempe, nggak jadi. Kalau nggak ada yang ngomongin, aman kita. Nah, ujian paling berat sekarang banyak yang ngomongin. Kalau nggak tahan-tahan iman kita, sudahlah kita terbawa sama omongan Pinter juga ini yang kebunnya banyak. Karena kebunnya banyak, sombong muncul. Cara sombong itu dia sampaikan kepada temennya yang lebih dikit. Mana kamu dikit amat, aku banyak. Maka yang beriman ujiannya nambah. Yang ketiga, ujiannya
omongan orang. Ternyata saat kita baca surat Al-Kahfi, ya Allah, ujiannya mirip dengan ujianku. Sudahlah aku nggak punya apa-apa, diomongin melulu. Tambahlah sakit hatiku. Dan ujian yang punya, ngomong terus, ujiannya berarti dia ujian kesombongan. Seandainya yang kaya dia, yang tidak punya diem, kayaknya enggak ada masalah kehidupan ini. Masalahnya yang kaya ngomong melulu, yang enggak punya enggak bisa ngomong. Akhirnya dua-duanya ujian dari Allah. Iya. Berat ya Bu? Jadi orang beriman nambah diuji, yaitu kuat enggak dengan ucapan orang yang sombong bahwa dia lebih banyak hartanya. Tapi alhamdulillah yang diceritakan di ayat ini, dia tenang, tidak terbawa emosi. Dia tidak mengatakan nggak apa-apa, biarin aja, enggak. Dia diem aja Bu. Nanti baru dia ngasih nasihat. Nanti orang beriman yang kebunnya dikit nanti ngasih nasihat. Kapan nasihat disampaikan? Saat orang yang banyak kebunnya tadi sedikit demi sedikit kebunnya terbakar ludes. Tiba-tiba terjadi kebakaran yang meluluh lantahkan semua kebun-kebunnya. Nah, jadi 34 ujiannya nambah. Yaitu orang yang kaya sombong dengan kekayaannya, dia katakan kepada sahabatnya. Sementara orang yang tidak punya semakin sedih dia karena diomongin oleh yang kaya. Nah, boleh nggak orang kaya membicarakan kekayaannya? Boleh nggak Bu? Halo, tes 1, 2, 3. Boleh nggak orang kaya membicarakan kekayaannya? Boleh. Asal tujuannya jangan sombong. Jangan pamer. Tapi kalau tujuannya untuk membantu saudaranya, bagus. Alhamdulillah Pak, saya punya 5 makanan. Jadi kalau saya kasih Bapak 3, masih punya 2. Itu boleh. Karena dia menyebut tapi untuk membantu temannya. Jangan khawatir Bu, di rumah masih ada lagi kok. Jadi saya kasih ibu sekarang. Di rumah masih ada 10. Saya kasih ibu 2, masih 8 kok untuk anak saya. Itu bagus. Tapi jangan di rumah ada 10 Bu. Aduh, saya nggak bisa ngasih ibu deh. Soalnya cuma ada 10. Udah pakai cuman. Tujuannya bukan membantu, tapi pamerisasi. Ya, pamerisasi. Jelas Bu? Kita masuk 35. Nah inilah akan kejadian Allah Subhanahu wa taala buktikan. Wa dakhala jannatahu. Ini bukan langsung ya, setelah ngomong langsung jatuh, enggak. Ini ceritanya itu berbulan-bulan, cuman diringkas oleh Allah. Jadi kalau kita baca cerita Al-Qur'an jangan cepat banget ya. Baru tadi baca udah langsung dia jatuh bangkrut, enggak. Itu pakai lama Bu. Tapi kita bacanya memang baca ayatnya begitu. Jadi kisahnya ini berbulan-bulan dia kaya, bertahun-tahun dia kaya. Baru ayat 35-nya wa dakhala jannatahu wa huwa zalimul li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Penyesalan. Menyesal itu di kemudian hari. Kalau di awal hari namanya pendaftaran. Ya, menyesal di ujung. Kalau menyesal pertama, saya menyesal mau nikah sama dia. Ya nggak mungkin. Ya, menyesal itu setelah menikah. Ya, sebelum namanya daftar ke KUA. Dia masuk kebunnya. Ini setelah beberapa tahun. Dia masuk kebunnya. Dia langsung menganggap rugi dirinya. Dia berkata, kirain kebunku itu tidak akan binasa selama-lamanya.
Langsung pada saat itu dia terkejut. Biasanya masuk kebun, anggur, korma sangat lebat. Setelah beberapa bulan, tidak ada yang mengatakan tahun, tapi ada yang mengatakan 1 tahun. Tapi panennya udah bertahun-tahun, udah lama banget. Ya. Beberapa bulan atau 1 tahun dari panen terakhirnya, dia masuk kebunnya dengan congkak. Lihat, ayo masuk kebunku. Dia bawa temannya tadi, Bu. Sekarang Mas, lihat kebunku. Kalau nggak percaya, lihat semua panenku hebat. Ketika masuk, dia terkejut. Tidak satu pun dari anggurnya, dari kormanya yang tumbuh. Mati semua. Maka dia kaget. Ya Allah, kirain kebunku tidak akan kirain kekayaanku yahsabu anna malahu akhlada, kirain hartaku dapat mengekalkan aku, ternyata hartaku juga bisa diambil kembali oleh Allah. Menyesal. Maka dikatakan ayat 35 ayat penyesalan. Baru Allah angkat sebelumnya, tapi kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, awalnya tu'ti wa tanzi'ul mulka, cabut lagi kata Allah, wa tu'izzu, awalnya diangkat, kemudian wa tuzil, dijatuhkan. Masya Allah. Perjalanan kehidupan manusia memang demikian. Maka tidak boleh sombong dan tetap beriman kepada Allah. Karena kita tidak selalu di atas, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Wallahu alam, kita banyak di atasnya apa di bawahnya? Hanya Allah yang maha tahu. Menyesal karena ternyata kirain, kebunnya tidak akan ludes. Kirain kebunku itu panennya berhasil. Ternyata dalam kehidupan ini nggak ada orang yang jualan untung terus. Ada nggak ruginya? Ada. Nggak ada yang petani itu panennya bagus terus. Kadang-kadang Allah uji panennya gagal. Demikian juga yang lainnya. Dunia itu Allah jadikan sebagai ujian. Saat banyak ujian, saat sedikit ujian. Maka awalnya dia menganggap kebunnya itu tidak akan habis, ternyata sangat mudah bagi Allah. Dikatakan oleh para ulama tafsir, di malam sebelum dia datang, Allah turunkan angin yang sangat kencang. Angin itu membakar semua kebunnya. Ada orang pelit banget, ternyata hartanya gampang hilangnya. Tiba-tiba rumahnya gampang aja kan Allah. Malamnya tinggal turunkan angin yang besar, terus ada korsleting listrik. Gampang? Gampang bagi Allah. Dia terkejut, masuk, ternyata sudah terbakar, tidak tersisa satu batang pohon pun. Anggurnya habis, kormanya habis, ladangnya juga, padahal andalan 3 jenis kebun yang ia olah. Itulah gambarannya dari pemilik kebun yang angkuh, yang sombong kepada sahabatnya. Dia menyesal dengan mengatakan, ma'azunnu antabida hadhihi abada. Apa maknanya, Pak? Aku duga tidak akan binasa kebunku, kekayaanku. Ternyata malam-malam turun angin kencang, membakar semua tanah kebunnya, semua tanamannya, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Itulah kuasa Allah.
Apakah selesai penyesalan ini? Hebat. Inilah kisah yang sangat hebat. Kenapa kita baca surat Al-Kahfi terus? Karena belum selesai. Ayat 36, apalagi penyesalannya, Bu? Wa ma azunnus sa'ata qa'imah wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Aku kira kiamat itu tidak akan datang. Tadi aku kira kebunku tidak akan habis. Hebat orang ini. Dalam keadaan hancur kebunnya, baru dia ingat akhirat. Dan ternyata sifat manusia, kalau jatuh baru ingat Allah, ingat akhirat. Kalau jaya, tidak ada ingat Allah, tidak ada ingat. Jatuh saja, langsung ingat Allah, ingat akhirat. Kira-kira betul nggak manusia itu kayak gitu? Kalau lagi jaya, kurang ingat Allah, tidak ingat akhirat. Giliran jatuh, baru ingat Allah, ingat. Ketika di rumah sehat, tidak ingat Allah, tidak ingat akhirat. Masuk saja rumah sakit, baru ingat Allah, ingat. Betul nggak? Rumah sakit dan rumah sehat. Kan lawannya rumah sakit, namanya rumah sehat. Ketika lancar jaya, kadang lupa Allah, lupa akhirat. Ketika gagal jaya, barulah ingat Allah, ingat ada ya gagal jaya? Nggak ada ya, yang ada sukses jaya. Jadi gagalnya itu berjaya banget, namanya gagal jaya. Kalau sukses jaya berarti suksesnya berjaya. Maka ayat 36, aku kira kiamat tidak datang. Dia ingat di antara tanda kiamat apa? Apa Bapak Ibu? Tanda kiamat yaitu dihancurkannya jagat. Kan kiamat itu semua hancur. Gunung seperti bulu yang langit itu akan jatuh berserakan. Langit, matahari akan digulung oleh Allah. Idza syamsuku, bulan akan berjatuhan dengan bintang. Binatang liar akan dikumpulkan. Dari binatang terliar sampai yang paling liar dikumpulkan satu tempat. Nanti akan disuruh oleh Allah binatang itu bertemu dengan manusia. Ular buas, 1 juta ular ketemu sama kita. Masya Allah. Bukan 1.000, 2.000, jutaan. Mungkin miliaran. Jumlah ular kan tidak ada yang tahu jumlah. Dari seluruh dunia dikumpulin di satu tempat. Lantas mereka menggiring manusia, maka manusia lari menghindari hewan buas yang dikumpulkan oleh Allah. Wa idzal wuhusyu usyirat. Dan apabila binatang-binatang buas, binatang liar dikumpulkan oleh Allah. Kita berani ngumpulnya binatang jinak aja. Kucing ngumpulin beranilah. Ada yang ngumpulin ular, nggak mungkin banyak. Paling banter 10, ada yang punya 10. Karena nggak akan kuat. Emangnya ular punya otak. Dia kalau lapar ya makan siapa aja, termasuk yang punya. Ada yang miara harimau. Ya awalnya baik-baik aja, just fine. Berikutnya namanya harimau, nggak pakai otak. Ya sudahlah. Ya, anak pemiliknya bisa kan ada ya Bu ya, datang ke kebun binatang, wah itu jinak banget harimau. Ternyata harimaunya pengen nyobain. Orangnya deket di caplok. Iya dia nggak punya otak kan, hanya manusia yang punya otak. Karenanya manusia jangan deket-deket, yang buas udah tahu disebut jangan mendekati hewan buas, dideketin.
Akhirnya, naam, kiamat kirain tidak datang. Kemudian dia menyesal, kalau aku dikembalikan kepada Tuhanku, aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari ini. Menyesal kan? Dia tahu ada akhirat yang lebih baik dari dunia. Padahal dulu dia bangga, kebunnya sangat lebat, jumlahnya banyak, hasilnya tidak dapat dihitung. Setelah dijadikan terbakar oleh Allah, barulah dia menyesal dan dia ingat akhirat, bahwa di akhirat jauh lebih baik daripada memang. Namanya keimanan, akhirat itu paling tinggi. Nah, barulah yang tadi kan diajak temennya masuk ke kebun, iya kan? Tadinya mau apa itu pamer. Oh, lihat tuh, silakan jenis anggur ada di sini untuk wine number 1 di dunia. Numere uno. Numere uno. Itu bahasa apa ya? Italia ya. Saya pernah ke Wina, Austria. Itu dibawa ke perkebunan anggur terbagus di dunia. Karena itu wine-nya wine termahal. Jadi itu ditimbun, diperap-perem, itu berbulan-bulan, Bu. Itu yang nilainya nanti kadarnya gitu. Dan memang anggurnya bukan kayak anggur yang di kita, itu beda banget. Anggurnya itu di bawah banget, Bu, ininya. Buahnya itu di bawah, Pak. Nggak usah atas-atas, di bawah itu. Keletek gitu ya, saking banyaknya. Masya Allah. Itu anggurnya kelasnya kelas nomor wahid. Makanya Wina, namanya Wina. Wina itu berarti dari kata wine. Memang nomor wahid. Nggak ada yang ngalahin. Jadi itu pemilik kebunnya, udah tinggal kipas-kipas angin saja. Tapi dia tidak punya kipas angin. Makanya kipas-kipas pakai tangannya. Kalau kita kan punya kipas angin. Di sana nggak kurang laku kipas angin. Adanya air conditioner atau heater. Kalau mau supaya anget di musim Kita lanjutkan. Nah, barulah yang tadi beriman hartanya nggak banyak, baru dia berani ngomong. Setelah dia menyesal. Ini kuncinya. Orang itu ngasih nasihat lebih ampuh kalau orang itu sudah menyadari kesalahan. Tapi kalau kita ngasih nasihat kepada orang yang belum sadar kesalahannya, biasanya tidak akan diterima. Jadi kalau mau ampuh ngasih nasihat, anak kita pulang nangis, nah itu tanda dia nyesel. Makanya kata ibu begitu, dia baru nerima, nambah nangis itu. Iya bener Bu, aku lupa sama ibu. Tapi kalau dia datang dalam keadaan begini, ibu kasih nasihat, apa Bu? Ngasih nasihat segala. Emang ibu tahu? Tapi kalau datangnya sambil nangis, ibunya nasihatin anaknya, iya Bu. Betul nggak Bu? Pengalaman ya. Jadi kalau sedang orang menyesal, itu efektif kasih nasihat. Maka saat saudaranya menyesal, barulah sang orang tadi yang beriman tadi berkata, apakah engkau ingkar kepada Allah yang menciptakan engkau dari tanah loh, kemudian dari setetes air mani, lalu Allah jadikan engkau laki-laki yang sempurna? Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turab thumma min nutfah thumma sawwaka rajula. Gimana Mas? Ingat enggak bahwa dulu kita itu tercipta dari air Jadi diingatkan karena dia sedang sadar. Jadi kalau orang lagi sadar itu mudah diingatkan. Tapi kalau lagi teler nggak bisa diingetin. Namanya lagi teler. Memang nggak boleh lagi teler diingetin. Ya kita yang jadi bahan. Teler biarin dulu selesai. Selesai telernya, udah selesai Mas. Udah Pak, baru dipanggil. Ya.
Jadi ketika dia menyesal, itu berarti bijaksana orang itu. Baru dia deketin temennya sambil dia ingatkan. Tahu nggak? Kita semua dari setetes air mani, terus kita jadi laki-laki sempurna. Bahkan kamu bisa punya A, punya B, punya C. Bahkan kamu jadi kaya. Kamu bisa kelola kebun ini yang hebat. Enggak mudah itu mengelola kebun. Tapi diingatkan, asal kejadian manusia adalah dari air yang sangat hina. Disinilah kata para ulama tafsir, pemilik kebun itu menarik tangan saudaranya, kemudian mengingatkan tentang yang pasti terjadi, namanya kiamat. Kapan itu disampaikan? Saat orang itu memang sudah menyadari dan menyesali atas kesalahannya. Kesalahannya berapa? Kesalahan paling tinggi adalah tidak beriman. Kesalahan kedua adalah sombong. Kesalahan ketiga adalah menghina temannya. Maka dia menyesal. Aku nggak gitu lagi deh. Barulah temannya yang bijaksana tadi menyampaikan nasihatnya agar dia kembali mendapatkan karunia dari Allah. Tapi hebat Bu, yang beriman tadi nasihatnya hebat. Kalau kita kan, oh makanya Mas, ya sombong amat lu. Nah, akhirnya bukan tambah baik nggak? Nggak tambah baik. Orang udah begitu digituin kan, lagi jatuh jangan dijatuhin lagi. Udah dia, kita angkat lagi, ya Mas. Makanya jangan kemudian, makanya jangan pelit-pelit amas dong, bahaya loh. Akhirnya dia tidak mau tambah baik. Tujuan nasihat kan supaya tambah baik, bukan tambah tidak baik. Ya, maka nasihat pemilik kebun. Pertama, ingat asal kejadian kita berasal dari tidak ada apa-apanya. Tidak bisa apa-apa, cuman air. Bahkan airnya juga air hina. Enggak ada yang mau air itu. Tapi Allah sempurnakan kejadian manusia. Itulah makna dari ayat 37. Nasihatnya ditambah oleh pemilik kebun yang baik. Ayat 30 berapa? 38. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Ingat ya bro, Allah adalah Tuhan kita. Aku tidak pernah mempersekutukan Allah. Meskipun Allah kasih dikit, aku tetap yakin. Ya, itu tanda dia sedang menasihati teman. Dan kita butuh nasihat dari teman. Dan teman ini jujur. Karena nasihatnya dengan bahasa yang baik. Jadi kalau nasihat dengan emosi itu bukan nasihat. Dia betul-betul ingat asal kejadian. Kemudian aku sendiri tidak pernah mempersekutukan Allah. Aku betul-betul yakin. Mau Allah kasih sedikit, aku tetap beriman. Allah kasih banyak, aku tetap hebat ya. Nah yang kedua, nasihat itu bukan tentang orang lain, tapi tentang diri sendiri kan. Lakinnahu wallahu rabbi, tapi Allah tetap Tuhanku. Bukan Tuhanmu loh. Karena untuk mengingat saudaranya, ketika aku menjadikan Allah Tuhanku, aku aman, alhamdulillah. Nggak ada penyesalan. Dunianya Allah jaga, akhiratnya pun Allah jaga. Dan nasihat ketiga 38. Jadi nasihat pertama adalah diingatkan asal kejadian. Dan ternyata benar. Dalam ilmu psikologi mengingatkan asal muasal kita itu efektif. Kan kita dulu juga sama-sama Bu. Dulu kita sama-sama susah, ingat nggak Bu? Ngontrak kita itu. Oh iya ya. Betul? Nah, jangan lupa nak, dulu kita itu tidak punya apa. Sekarang Allah kasih kekayaan, alhamdulillah. Jadi mengingat masa lalu itu penting. Supaya kita jadi
ingat dahulu itu sulit. Baru Allah kasih ya kenikmatan. Kan biasanya gitu ya, mengingat masa dulu. Suami ke istrinya, ingat gak Bu dulu kita naik motor berdua, mogok di jalan. Kehujanan. Itu saya sering ingetin itu supaya kita sekarang alhamdulillah ada online. Saya pernah Bu, Masya Allah ini, kalau saya ingat saya nangis. Ya, bawa anak 3, Pak Asrin, naik motor, bawa anak 3, itu yang pertama usia 4 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Naik motor bebek tahun 70. Dari Cibubur, Ciracas, sampai ke mana Pak? Ancol. Saking pengen Ancolnya. Berarti kan saya bawa motor, depan yang gede, di belakang berdua, istri di belakang. Itu kalau saya ingat, ini motor ini, Masya Allah. Nggak mau lagi. Bahaya itu, gitu. Bahaya, ya kan bahaya keselamatan. Bawa 3 anak naik motor kan nggak boleh Bu, bahaya. Tapi ingat betul ya Allah. Tapi jadi, ya polisi kasihan juga lihatnya. Bawa 3 anak, kasihan kali ya. Ini pasti orang nggak punya apa-apa, memang nggak punya apa-apa. Bawa motor juga motor tahun 7. Iya, kalau NMX kan lumayan, masih lega. Ini motor kecil, kayak bayangin, ya Allah itu bisa ya? Bisa, sekarang nggak bisa lagi itu ya. Jadi mengingat masa lalu, dulu kontrak di sini, kontrak lagi, kontraktor lah, banyak kontrakannya punya orang tapi. Kontraktor, banyak kontrakannya tapi punya Betul, diingatkan masa lalu. Yang kedua, diingatkan Allah. Bahwa Allah adalah tidak boleh dipersekutukan. Nah, yang ketiga, barulah diingatkan ayat 39. Walaula iddakhalta jannataka qulta ma Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malau wa walada. Yang dikatakan temennya, dia balik baru. Dia berani baru balas. Tadi kan temennya, ana aktsaru malau wa aznafaro, aku banyak hartanya dan banyak pendukungnya. Nanti dibalas oleh dia, sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit, tidak ada masalah. Karena ada Allah yang maha segala-galanya. Nasihatnya, ucapan Masya Allah la quwata illa bil. Kita boleh 2. Masya Allah la haula wa la quwata illa bil. Tapi teks ayatnya Masya Allah la quwata illa billah. Ternyata ya ungkapan Masya Allah itu dahsyat. Apa arti Masya Allah? Semua kehendak Allah. Terserah Allah. Maka di dalam hadis disebutkan bahwa Masya Allah adalah kanzun min kunuzil jannah. Masya Allah termasuk perbendaharaan surga nanti. Maka orang yang banyak mengatakan Masya Allah itu jadi pundi-pundi surga. Jadi kalimat thayyibah yang namanya Masya Allah itu termasuk pundi-pundi di dalam surga. Masya Allah terjemahannya 2. Inilah yang diinginkan Allah, atau maknanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Masya Allah dapat digunakan untuk 2 hal. Pertama, menyadari kesalahan. Maaf. Yang kedua, melihat hal yang menakjubkan. Kita melihat keindahan alam yang menakjubkan, kita boleh menyebut Masya Allah. Atau kita menyadari kesalahan. Misalnya ibu salah ambil garam. Disuruh suaminya, ya kopinya dikasih gula. Ternyata dikasih apa Bu? Masya. Suaminya juga harus Masya Allah. Karena ibu nggak sengaja pasti.
Kalau nggak sengaja, kalau sengaja baru astagfirullah sengaja. Kalau nggak sengaja namanya masya, kan di luar kekuasaannya. Mau ngambil gula ternyata nggak, karena sama-sama putih mas, mohon maaf sama-sama putih. Ada pula itu ya di dapur supaya semut keliru ya, yang isinya gula disebut garam, yang isinya garam disebut gula supaya semut salah ngambil. Ternyata yang salah ngambil istrinya sendiri. Kan semut suka ngerubungin gula ya Bu. Nah, caranya supaya semut tidak ngambil, tulis saja garam. Itu semut gak jadi. Oh garam, bukan gula. Gula diganti garam. Kan semut gak jadi. Enggak, namanya intermezzo. Ya masa Ustaz bisa ngomong? Ya nggak mungkin ya. Itu ulahnya manusia saja. Saking pelitnya, garam ditulis, gula ditulis, garam. Orang tidak minta. Akhirnya dia sendiri yang jadi korban. Suaminya minta diambil gula, malah diambil garam. Karena diganti namanya. Enggak ya. Jadi kalau ada kesalahan tanpa disengaja, kita sebut Masya Allah. Atau melihat keindahan alam, kita sebut Masya Allah. Lautnya kok warnanya beda. Masya Allah. Kekayaan kita luar biasa. Masya Allah. Itulah kalimat Masya Allah diingatkan oleh sahabatnya tadi. Supaya dia ingat tentang keagungan Allah. Ingat pula bahwa segalanya sudah ditetapkan oleh Allah. Maka dia ingatkan. Dulu kalau pas kamu masuk kebun, ingat enggak mengucap Masya Allah? Harusnya Masya Allah la quwata illa billah. Semua kehendak Allah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Maka meskipun kita tidak dapat apa-apa, tapi kalau kita menyebut Masya Allah, Allah ganti nanti menjadi pahala surga. Misalnya kita mau buka toko, mau tutup toko. Kita yakin untungnya banyak, jangan sombong. Lebih baik tutup toko, Masya Allah. Pas buka, hasilnya ternyata sesuai dengan harapan. Masya la quwata illa billah pula. Bahwa tidak ada yang menjadikan untung dari dagangan kita besar kecuali pasti pertolongan dari Allah. Kadang memang ini yang dahsyat. Ya, maka diingatkan kalau melihat sesuatu yang mengagumkan, ucapkan Masya Allah. Atau kalau kita melakukan kesalahan yang tidak disengajakan, yang berdampak kerugian bagi orang lain, kita sebut Masya Allah. Masya Allah, maaf Bu, salah. Tadi yang saya mau kasih yang sebelah kiri, tersalah yang dikasih sebelah kanan. Yang kanan ini lebih kecil soalnya Bu, maaf. Iya. Yang kiri lebih banyak. Dia naruh di saku kanan, saku kiri. Yang saku kiri 50.000, saku kanan 20.000. Oh tadi tersalah Pak, mohon maaf. Masya Allah. Itulah la quwata illa billah. Jadi apa? Nasihat ketiga, jangan lupa selalu mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Kalau tadi kebunnya panen, Masya Allah juga. Kebunnya hancur, Masya Allah juga. Nah, kalau di sini Masya Allah Bu. Tapi boleh nggak innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Nanti ayatnya Al-Baqarah 155, 156. Tapi Al-Kahfi itu Makkiyah. Karena cerita masa lalu. Al-Baqarah itu Madaniyah, cerita masa sekarang. Jadi kalau kita kaitkan boleh dua-duanya. Dulu syariatnya Masya Allah, sekarang syariatnya Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya setuju Bu, tapi dua-duanya boleh. Tapi kalau kita pakai syariat di surat Al-Kahfi, Masya Allah. Dan Al-Kahfi Makkiyah ya. Artinya lebih dahulu turun daripada surat Al-Baqarah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 155 156 ya. Maka para ulama ya membolehkan mengucapkan masya Allah atau innalillah. Tapi masya Allah itu adalah dulu sebelum ada innalillah syariatnya. Sehingga kita boleh gabungkan antara masya Allah dengan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kecuali satu aja Bu. Kalau nengok orang sakit jangan sebut inna lillah. Ya, karena khawatir dia salah faham. Ya, mungkin marah. Kita jenguk orang sakit studium 4. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aduh Pak, jangan doain dong. Aku masih sehat Pak. Lebih baik kita sebutnya Masya Allah. Kalau salah duga, khawatirnya salah sangka, salah prasangka. Tujuan kita mengamalkan ayat tadi. Tapi yang sakit menganggap itu doa. Padahal nggak ada doa sama sekali. Daripada salah paham, lebih baik kita ucapkan langsung aja doanya. Nggak usah lah, innalillah. Langsung aja, Masya Allah, saya doakan ibu segera sehat. Ya, baru dalam hatinya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dalam hati aja, jangan disebutin. Khawatir dia salah paham. Karena banyak yang salah paham begitu. Innalillah kan untuk kematian, padahal ayatnya untuk semua musibah. Tapi memang nggak nyaman gitu ya. Orang baru kecelakaan lalu lintas, kita datang innalillah Pak, jangan gitu dong. Ya, masih ada harapan sembuh untukku gitu ya kan. Ya, baik. Kita lihat ayat 40. Sekarang apa bedanya Masya Allah dengan Subhanallah? Berarti suratnya kan ada. Ali Imran 190 191. Apa ayatnya? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Atau ayat yang lain, ini salah satu contohnya ayat tentang kita melihat keagungan ciptaan Allah, boleh kita sebut subhanallah. Atau yang kedua, tuduhan orang-orang musyrik tentang Allah, maka kita sebut subhan. Misalnya mereka mengatakan ittakhadzallahu waladan subhanah. Mereka mengatakan Allah punya anak, maka kita sebut sub. Kalau begitu, apa bedanya? Subhanallah bisa sama dengan Masya Allah dalam rangka mengagumi ciptaan Allah. Tapi Subhanallah berbeda dengan Masya Allah. Karena Subhanallah itu dalam rangka mensucikan Allah dari tuduhan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Allah sama dengan manusia, kita sebut subhanallah, maha suci Allah, nggak mungkin sama dengan makhluknya. Tapi ada orang mengatakan apa? Tuhan sama aja. Kita sebut misalnya ya, dulu pun demikian. Orang-orang Nasara mengatakan Allah itu 3, maka kita sebut subhanallah. Artinya maha suci Allah atas apa yang diperkatakan oleh orang-orang musyrik. Berarti Masya Allah itu digunakan untuk kita melakukan melihat keindahan sama dengan subhanallah dalam konteks ini. Ayatnya tadi Ali Imran 190 191, tapi kalau terhadap ayat-ayat yang menyebut orang musyrik ya menyamakan Allah dengan makhluk, maka kita menyebutnya subhanallah. Atau tentang keagungan, subhanallazi asra bi abdihi. Kenapa ada tasbih? Karena ada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam antara Masya Allah dengan subhanallah. Yang paling jelas Masya Allah dan Insya Allah. Kalau Masya Allah sudah terjadi, Insya Allah sebelum, jangan ketukar. Ya, kalau sudah terjadi, Masya Allah. Belum terjadi, besok Insya Allah. Tapi kalau besoknya sudah terjadi, Masya Allah. Ya.
Kalau sudah makan, sebut alhamdulillah, bukan insya Allah. Ya, barakallah itu doa. Ya, nah digabungkan masya Allah dengan tabarakallah. Berarti kita mengagumi semua ciptaan Allah, tapi kita katakan tabarok. Tabarok itu ta'ala, Allah maha tinggi. Jadi seagung ciptaan Allah, maka Allah tabarakallah, paling tinggi. Meskipun yang kita lihat tinggi, tapi Allah paling tinggi. Yang kita lihat agung, Allah lah yang maha agung. Maka biasanya ditambah, masya Allah, tabarakallah. Memang mengagumkan ya Allah ciptaanmu, tapi engkau yang paling tinggi. Misalnya lihat yang paling tinggi, masya Allah, tapi tabarakallah. Paling agung, masya Allah, tapi kita tambah tabarakallah. Jadi tabarakalladzi biyadihil mulku. Artinya maha tinggi Allah, maha agung Allah, di tangannya semua kekuasaan atau kerajaan. Wallahu a'lam. Fa'asa rabbi ayyuktiyani khairam min jannatika wa yursila 'alaiha husbana minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Baru ada doa. Maka setelah nasihat ditambah dengan doa. Kita nasihat ke anak, tambah dengan doa, Bu. Jangan nasihat doang. Di sini setelah ia nasihati, ia berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini yang sudah hancur. Dan kemudian dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebunmu menjadi tanah yang licin. Ada doa untuk keburukan orang. Ini sebelum dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tadi doanya pertama, semoga Allah memberi ganti yang lebih baik dari kebunmu yang hancur kan. Yang kedua, dia berdoa agar Allah turunkan petir yang menghancurkan kebunnya. Ada dua pemahaman. Yang pertama, sebelum larangan. Sekarang kita tidak boleh berdoa untuk Allah, tapi doanya li. Allah itu konotasinya buruk. Misalnya Allahumma alaihi, itu nggak bagus. Tapi kalau Allahumma lahu, itu bagus. Nggak disebut apanya, sudah lahu itu bagus. Bahasa Al-Quran. Bahasa Arab ya. Jadi kalau sudah sebut Allahumma alaihi, itu isinya buruk-buruk. Semoga ke atasnya ya kecelakaan, kerugian, kebinasaan Allah. Maka ini disebut Allahumma alaihi. Dulu dibolehkan Allahumma alaihi. Sekarang tuntunannya Allahumma lahu. Semoga kebaikan Allah berikan kepadanya. Nah, lahu atau laki atau laka, nanti lihat siapa yang diajak bicara. Nah, yang kedua, doa keburukan itu dibolehkan hanya kalau itu nasihat, bukan sungguh-sungguh berdoa. Jadi sahabat itu kan tujuannya nasihatin. Nah, supaya nasihat itu lebih efektif, dia sebutin. Kan tadi sudah ingat dulu asal muasal tentang Allah, tentang Masya Allah. Sekarang ditambah, dia ingatkan tentang doa. Mas, kalau aku doain buruk terjadi loh, kan gitu kira-kira. Kan udah kejadiannya udah. Sama dengan kita, Mas. Jangan ya, jangan sampai aku doain yang buruk dong. Karena kalau aku doain yang buruk, terjadi nggak Bu? Terjadi juga. Maka dia ingatkan, aku doakan yang baik, tapi aku bisa doaikin yang buruk pula. Tapi aku tidak mau mendoakan yang buruk. Dia tidak mau akhirnya. Tapi ini contoh di dalam Al-Quran, bahwa doa kudu hati-hati. Khawatir doa buruk pun terjadi. Karena doa itu didengar oleh Allah. Apalagi yang berdoa adalah yang terani. Nah, daripada kita khawatir, sudahlah doa yang baik-baik saja. Kalau ada keinginan buruk, kita hilangkan.
Karena bisa jadi doa yang buruk setelah kita doakan untuk orang lain, nanti orang lain doakan pula keburukan untuk. Jelas ya? Maksud dari Al-Kahfi 40 memang itu. Dia berdoa untuk dua hal. Kebaikan dan keburukan. Sebelum dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Karena peristiwanya di masa Bani Israel atau di awal-awal periode Mekah. Bani Makhzum. Yang kedua adalah dia hanya ingin menegur saudaranya, tapi dia tidak mendoakan keburukan untuk saudara. Kayak kita apa ya kalau ke anak. Nah, tapi tidak jadi kita lakukan. Untuk bukan mengancam ya, tapi mewanti-wantilah. Wanti-wanti, hati-hati loh ya nak. Ya, jangan sampai loh Umi doain gak bagus. Gitu. Kita wanti-wanti. Jangan sampai loh aku doain yang tidak bagus. Karena kalau aku doain yang tidak bagus, khawatir itu didengar oleh Allah. Kalau Allah dengar, maka terjadi yang tidak diinginkan. Atau nasihat berikutnya, ayat 41. Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak dapat menemukannya lagi. Tadi anugerah Allah bukan hanya kebunnya, tapi sungai yang terus mengalir, enggak pakai usaha. Padahal sekarang ya pertanian enggak ada pengairan, sulit. Persoalan terbesar pertanian karena tidak ada ada pengairan, enggak ada pertaniannya. Ya, pengairannya bagus, pertaniannya enggak ada lahannya. Pertanian bagus, pengairannya enggak jadi itu ya. Maka di sini ya seandainya, coba masih seandainya. Sekarang engkau pikirkan. Sekarang sungaimu ini bagus banget. Seandainya sungai ini Allah jadikan kering, bagaimana kebunmu? Hasilnya nihil. Karena di antara aspek yang sangat mempengaruhi kualitas dari kebun adalah pengairan. Dicabut aja pengairan sulit. Makanya misalnya lumbung padi di Kerawang atau di mana ya, itu karena pengairannya bagus Pak ternyata. Tapi kalau daerah pengairannya nggak bagus, akan sulit. Ngandelin hujan kan sulit, jarang ya. Ya Gunung Kidul mungkin, atau tempat-tempat curah hujan bagus ya beda. Tapi kalau curah hujan kita nggak bagus, ngandelin hujan, belum lagi hujannya banyak kebuang gitu ya, bahasa kita hujannya banyak kebuang. Kalau dulu kan hujan tidak banyak kebuang. Nah itu ayat 41, 42. Wa uhilta bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Masya Allah, harta kekayaannya dibinasakan. Nah berarti ayat 42 ini akhir dari kisahnya. Doanya sampai 41. Maaf, nasihatnya. Nasihat pemuda tadi sampai ayat 41. 42 adalah hasil akhirnya yang terjadi pada pemilik kebun yang mewah tadi, tapi dia sombong, kufur kepada Allah, maka harta kekayaannya dibinasakan. Barulah dia bolak-balikan kedua telapak tangannya tanda menyesal terhadap yang ia lakukan. Pohon anggurnya roboh bersama penyangganya. Barulah dia katakan, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan, baru menyesal. Tapi sudah terlambat. Sudah hancur kebunnya kan gitu. Kekayaannya sudah habis, baru dia bolak-balik. Jadi dulu isyarat kalau udah bolak-balik tangan itu menyesal. Kalau begini doang kurang menyesal. Nah, kalau udah begini nah menyesal gitu. Ini isyarat aja contoh. Kalau kita menyesal itu begini gitu. Apa gimana Bu?
tangannya di kepala, pusing pokoknya lah. Aduh, gimana ya, udahlah. Itu udah menyesal yang sangat, udah paling menyesal banget lah kira-kira. Nah, kemudian penyesalan lain 43 akhirnya walam takul lahu fi'atu yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Katanya pendukungnya banyak, followersnya banyak. Maka kata dia, sekarang nggak ada yang menolong selain Allah. Nah, kebun ini gimana? Mau panen lagi? Enggak ada, teman-teman nggak nolong lagi, lihat. Karena itulah keadaan manusia. Dikatakan dalam pepatah Arab, kalau uangku banyak, semua jadi temanku. Kalau uangku berkurang, semuanya tidak ada yang kenal aku. Betul kan? Ya. Lagi banyak duit, semuanya saya temenmu. Oh, pokoknya aku temenmu. Duitnya nggak ada, baru siapa kamu? Nggak kenal. Kok datang-datang? Siapa dia? Kita nggak kenal ya? Kenal Bu? Enggak. Sepakat. Padahal itu karena dia sudah tidak punya apa-apa. Tadi dia katakan, aku paling banyak harta, aku paling banyak pengikutnya. Sekarang kata dia, mana hartamu? Binasa. Mana pendukungmu? Tidak ada yang ngaku. Karena dia sudah jatuh ketimbang tangga. Memang kalau udah jatuh nggak enak banget ya, semua nggak ada yang nolong. Makanya jangan lupa sama Allah, kata sahabat tadi. Karena kalau lupa sama Allah, nggak ada yang menolong. Tapi ingat sama Allah, masih ada yang menolong. Bahkan pertolongan tidak pakai waktu. Namanya pertolongan Allah Subhanahu. Allah siap menolong, lagi sulit, lagi susah, lagi senang, Allah siap menolong. Manusia menolongnya ketika senang aja. Ketika sulit, nggak ada yang nolong. Betul nggak? Contohnya real sekarang ya. Lagi sulit, semuanya. Lagi seneng, semuanya. Itulah manusia. Maka supaya diingatkan dengan surat Al-Kahfi bahwa tetap kita membutuh pertolongan manusia, betul. Tapi jangan lupa di atas itu ada Allah yang maha menolong. Dunia saja Allah siap tolong, apalagi akhirat. Manusia bisa nolong dunia doang, itu pun kadang-kadang kalau dia mampu. Dan manusia tidak bisa menolong di yaumil akhir. Tapi Allah menolong dunia, maha kuasa, menolong akhirat, maha kuasa pula. Maka tidak ada lagi fi'ah tadi, golongan yang menolongmu selain Allah. Maka untuk apa kamu sombong dengan harta, sombong pula dengan kekayaan atau pendukung-pendukungmu yang banyak. Hunalikal walayatu lillahil haq. Huwa khairan thawaba wa khairan uqba. Di sana pertolongannya hanya dari Allah. Dia pemberi pahala terbaik, dia pemberi balasan terbaik. Khairun thawaba, balasan Allah paling baik. Khairun uqba, balasannya paling terbaik. Yaitu khairun thawaba adalah pahala. Uqba itu balasan di akhirat. Kita berbuat A, balasannya lebih besar di akhirat. Atau pahalanya lebih besar. Ya, kita bantu orang, mungkin balasannya cuma terima kasih. Betul? Jazakillah khairan. Tapi balasan dari Allah, pahala lebih besar, akhirat lebih besar. Bukannya terima kasih. Allah ganti minuman, Allah ganti makanan, Allah ganti langkah kaki kita. Semua Allah ganti dengan yang lebih baik. Khairun thawaba wa khairun uqba. Ayat 44 mengakhiri ya bagaimana kisahnya ashabul jannah. Lumayan dari 32 sampai ayat 44 ditutup dengan pertolongan hanya dari Allah. Hunalikal walayatu lillahil haq. Siapa dia? Huwa khairun thawaba, pahalanya terbaik. Wa khairun uqba, balasan akhiratnya terbaik.
Kalau Allah balas enggak dikit, enggak kecil, minimal 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru, minimalnya itu 10 kali lipat Bapak Ibu, minimal. Tapi maksimalnya yarzuqu may yasha bighairi hisab, atau Allah yudha'ifu liman yasha. Termasuk pada pagi hari ini luar biasa Bapak Ibu, dari jam 8 mungkin di sini, bahkan ibu-ibu nyiapinya ini dari tadi malam nyiapin menu makanannya luar biasa. Kalau kita tidak ada keimanan kepada Allah, tidak ada ya kita yakin dengan balasan akhirat, pahala akhirat, mungkin berat kita datang ke tempat ini melangkahkan kaki karena ada tempat yang lebih nyaman dari ini. Ada tempat yang paling enak daripada ini. Kalau bicara enak, enakan di rumah, tidur-tidur, goler-goleran. Kalau bicara enak, tapi kita memilih bicara terbaik, maka ada perjuangan untuk sampai di tempat yang mulia ini. Inilah akhir dari pembahasan surat Al-Kahfi ayat 44, berarti 32 sampai 44 adalah tentang kisah kedua. Kisah orang beriman dengan ujian kekayaan, dan itu menjadi catatan dari semua pemilik kekayaan hingga akhir zaman. Selalu ada yang kaya ya dengan keimanan, tapi ada pula yang kaya tanpa keimanan. Bagi kita insya Allah kaya itu bagus, kaya itu baik kalau landasannya iman. Dan kalau iman semuanya baik. Apakah kaya atau tidak kaya itu bukan urusan kita. Itu adalah urusannya Allah. Urusan kita beriman saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahasan di pagi yang mulia ini untuk kita melanjutkan kisah dari surat Al-Kahfi. Kisah pertama Ashabul Kahfi, keimanan. Kisah kedua Ashabul Jannah, keimanan dan kekayaan. Kisah ketiga Musa dan Khidir, kisah ilmu. Kisah keempat adalah Dzulqarnain, kisah kekuasaan. Kenapa? Kata Nabi, siapa yang baca surat Al-Kahfi terhindar dari fitnah Dajjal. Kalau membaca dengan merenungi dan memahami. Karena Dajjal nanti bawa 4 fitnah. Fitnah iman dia bawa. Karena di sini ada tulisan kaf. Fitnah kedua apa? Dia bawa kekayaan. Hai tanaman, wahai pohon mangga, keluar pohonmu, keluar buahnya langsung. Dia bisa membuat pohon berbuah seketika. Kalau iman kita nggak kuat, syaratnya kata Dajjal, beriman kepadaku. Maka buah ini akan berbuah kuat nggak kira? Sekarang ngomongnya kuat, nanti nggak tahu Bu. Ya, nggak ada buah-buahan. Tiba-tiba langsung, kalian mau buah-buahan? Mau. Wahai pohon, keluar buahmu. Masya Allah. Bukan dia hebat, tapi dia dikasih keutamaan oleh Allah. Bukan hebat ya. Kalau gitu bilangnya Masya Allah. La haula wala quwata. Enggak kuat kita Bu. Lawannya enggak gemen-gemen. Berarti ada ujian kekayaan. Iya. Dia bisa memberi apapun. Nanti air kan kering sehingga susu tidak ada. Maka dia datang kepada bayi-bayi, pada ibu-ibunya. Bu, bayimu mau nyusu? Kalau mau, beriman kepada. Hujan, turun. Dia bisa nurunin hujan. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Fitnah ketiga, fitnah ilmu. Saat itu orang sulit mencari orang yang berilmu. Kenapa? Karena banyak yang sudah wafat. Kan tanda kiamat, ilmu diangkat. Sehingga yang tidak berilmu, yang masih sisa. Maka pentingnya kita menuntut ilmu itu. Karena Dajjal tidak bisa menggoda orang yang punya ilmu. Karena dia yakin dengan ilmu Allah. Ketiga, keempat, Dajjal menggoda manusia dengan kekuasaan. Dia keliling dunia
hanya 40 hari. Dia tidak bisa masuk, yaitu Mekah dan Madinah. Dia nyampe ke kampung kita, nyampe nanti. Kalau kita masih hidup ya. Kalau kita masih umur, nyampe ke kampung kita. Tiba-tiba datang di kampung kita. Semuanya mau apa? Wah, orang lagi air sulit, keadaan sulit. Yang bisa menolong menurut manusia cuma dia. Lupa dengan Allah yang maha menolong. Maka kenapa baca surat Al-Kahfi? Kita ingat, itulah nanti ujian paling berat. Maka latihannya kita sedikit demi sedikit. Latihan agar saat ujian Dajjal kita terhindar dari fitnah Dajjal. Itulah rahasianya kenapa hari Jumat membaca surat Al-Kahfi, memahami 4 kisah itu. Fitnahnya dahsyat. Ini baru fitnah, contoh-contoh dari fitnah yang ada. Dan fitnah terbesar, tidak ada yang lebih besar kata Nabi fitnah daripada fitnah Dajjal. Nggak ada yang lebih besar. Memang berat. Sekarang kan kita masih kuat. Karena Dajjalnya masih di kerangkeng. Nanti dikeluarin oleh Allah. Kira-kira Bu, mendingan kita hidup Dajjal ketika turun atau sudah tidak ada? Lebih berat, lebih baik tidak ada. Tapi kan Allah yang maha menentukan. Kalau memang waktunya ada, ya sudahlah kita hadapi. Kita hadapi dengan surat Al-Kahfi, insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih kepada para pengurus yang menyiapkan kita semua. Termasuk ya kita ingin mentadaburi surat Al-Kahfi sedikit demi sedikit. Agar yang kita baca itu kita renungkan, kita hayati. Dan insya Allah itulah petunjuk jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin masih ada waktu untuk tanya jawab. Dipersilakan yang belum menyampaikan pertanyaan. Tadi sebagian sudah ada dalam perjalanan pembahasan tafsirnya. Tapi mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya hal-hal yang lain. Dipersilakan. Ibu Bapak yang bertanya, kalau tidak ada yang berkaitan dengan yang lain, menulis saja. Insya Allah. Kenapa nama yang satu berarti nama yang lain? Kenapa teman yang baik ya, yang mukmin tadi mendoakan yang tidak beriman tadi dengan doa jelek? Ya. Tadi ada 2 pandangan para penafsir bahwa sebelum doa jelek itu diharamkan, memang dulu banyak doa-doa keburukan untuk yang lain. Termasuk ada doa Nabi Nuh, ada nggak? Ya Allah, jangan engkau ya kekalkan orang yang tidak beriman, di akhir surat Nuh. Nah, kemudian setelah itu di masa Nabi Muhammad dilarang. Kita hanya boleh doa yang baik. Kalau doa buruk, putus silaturahim, itu tidak akan diterima oleh Allah. Itu makna yang pertama, doanya dulu masih boleh. Yang kedua, ternyata dia tidak menjalankan doanya. Yang buruk tadi, dia cuma doa yang pertama saja. Asa rabbi ayyatiyani khairam min jannatika. Itu saja. Kenapa? Doa yang kedua, doa buruk itu hanya sebagai ancaman saja. Sama dengan kita kepada anak, supaya anak hati-hati waspada, kita takut-takutin. Tapi sebenarnya nggak ada yang kita takut-takutin. Kalau kamu nggak pulang, pas maghrib di gondol wewe, nggak ada kan wewe gondelnya gitu ya. Tapi satu hal positif, mengingatkan anak kalau sudah maghrib ngaji dulu kan begitu. Saya jadi kejar-kejar kalau udah maghrib suruh ngaji, pulang ke musola ngaji. Tapi bahasanya kalau enggak kamu ngaji, kamu di gondol wewe. Kita jadi takut padahal wewenya enggak ada. Atau wewe tiap hari juga ada wewe itu ya. Cuman kita enggak tahu jenisnya. Hanya itu adalah bahasa kitanya gosh ya. Iya, ditakut-takutin supaya dia tidak melakukan untuk yang kedua kali. Jadi bisa 2 maknanya. Dia jalankan itu karena dibolehkan dulu.
atau tidak menjalankannya hanya untuk mengantisipasi, mengingatkan agar orang itu jauh lebih baik. Kan kita juga begitu, menasihati orang kan lebih baik. Mendoakan orang juga supaya dia jauh lebih baik, insya Allah. Begitu Pak Asril. Terima kasih. Baik. Oh ada, dari chat. Dari Serpong bertanya, pemuda yang dibuat itu di periode kenabian siapa Pak Ustaz? Masya Allah. Berarti kisah yang kemarin. Ya, karena kan pemuda yang ada dalam kisah Ashabul Kahfi itu di zaman siapa? Ada yang mengatakan di zaman Kaisar Romawi, Dicyanus. Jadi di kerajaan Romawi Bizantium, namanya Raja Dicyanus kalau kita baca beberapa tafsir. Tapi yang jelas terjadinya bukan di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tadi Ashabul Jannah, banyak yang memahami itu bukan terjadi di masa Nabi, tapi di zaman Bani. Jadi luar biasa Bu, betul. Kisah Bani Israel itu banyak kebaikannya sebetulnya, hikmahnya ya. Kalau nggak ada cerita Bani Israel, kita tidak dapat kebaikan itu. Bani Israel yang keras kepala, kan dapat kita hikmahnya. Yang banyak nanya, ya misalnya, tapi untuk ya mencela atau menghina nabinya. Mereka membunuh para nabi, kita dapat hikmah. Tapi jangan tanya kisah-kisah baik Bani Israel. Lailatul Qadar, kisahnya siapa? Orang dari Bani yang dia beribadah 1000 bulan enggak. Jadi kalau enggak ada Bani Israel, kita tidak dapat Lailatul Qadri khairum min alfi. Termasuk kisah tadi, Ashabul Kahfi yang bagus, Ashabul Jannah yang bagus, itu juga dia adalah masih di golongan Bani. Jadi dalam konteks kisah memang kisah kebaikan, kita ambil kebaikannya. Tapi Al-Quran isinya juga kisah keburukan, kisah pelaku dosa, tapi kita ambil tetap kebaikannya. Itulah di masa Raja Dicyanus, dia mengejar 7 pemuda tadi sehingga mereka menyelamatkan. Yang menarik saya baca di tafsir Ibnu Katsir karena sudah saya sampaikan di forum yang lain. Jadi saya masih hafal. Jadi luar biasa. 7 orang itu tidak saling kenal, Bu. Itu tidak saling kenal dari berbeda latar belakang. Tapi umumnya mereka orang-orang kaya, anak orang-orang kaya. Nah, seperti sekarang lah, anak Bapak Ibu luar biasa kan, keimanannya bagus. Banyak yang berhijrah. Nah, 7 orang itu juga tidak tahu. Ya. Yang penting mereka lari semuanya, ketemulah di dalam gua. Jadi enggak pakai kesepakatan. Dulu saya bayangin sebelum baca tafsir, oh mereka kumpul. Ayo Mas, kita kumpul di sini. Enggak ada yang saling kenal. Buktinya mereka enggak saling kenal. Jadi mereka itu tidak saling kenal. Kenapa? Kalau saling kenal, maka kurang nilai hikmahnya. Kalau enggak saling kenal, berarti betul-betul Allah yang menyelamatkan. Kalau saling kenal kan, udah Mas ini aja, kan enggak. Jadi satu persatu itu kan ketika dalam majelis, pokoknya siapapun hari ini harus beriman kepadaku, rajanya gitu. Maka anak-anak itu enggak setuju dengan apa yang dikatakan raja. Satu persatu keluar dari barisan. Mereka dikejar oleh tentara, maka larilah ke hutan. Wallahu alam, dari atas terdengar suara, fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mirrahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Terdengar suara, wahai semuanya masuk ke dalam gua. Jadi yang nyuruh masuk gua siapa? Allah. Mereka nggak tahu itu. Lah, sekarang Bapak Ibu kita kalau ada masalah lari ke gua, ada masalah lagi nggak? Ada masalah. Di gua ada apa? Binatang buas. Minimal ada makhluk halus banyak itu. Memang makhluk halus tinggalnya di tempat-tempat sunyi seperti gua. Makanya orang di gua lama dapat wangsit pulangnya. Tapi wangsitnya bukan dari Allah, dari
Makhluk halus, memang isinya makhluk halus. Oh, jadi udah dapat wangsit. Apa wangsitnya? Nggak jelas. Namanya juga wangsit. Mereka nggak saling kenal. Jadi itulah Raja Romawi yang dikenal dengan bahasa Tikyanus. Di masa kerajaan beliau lah, para pemuda itu satu persatu mereka ingin tetap menjaga keimanan, karena dipaksa oleh raja, mereka akhirnya melarikan diri. Mereka di perjalanan mendengar suara, masuklah ke gua, tapi Allah sudah janji guanya menyelamatkan. Maka mereka masuk gua karena Allah sudah janji, yansur lakum rabbukum Allah akan turunkan rahmat. Ternyata rahmatnya tidur selama 309 tahun. Hebat kan? Itu rahmat Allah loh, tidur itu. Makanya orang yang tidur dapat rahmat asal pada waktunya. Ya, waktu ngaji tidur bukan rahmat namanya, kecapean. Kecapean, nikmat. Nah, itu nikmat dan kecapean. Lagi sholat Jumat, wah saya tidur Ustaz, kenapa dapat rahmat? Enggak. Karena dengerin khutbah wajib. Yang tidur berarti kecapean. Tapi pada waktunya namanya rahmat dari Allah. Itu Ibu Yuli, wallahu a'lam. Kalau ada satu lagi. Saya tanya tentang lain tadi. Ya, fadal. Tadi kan soal doa tadi kan kita diajarkan doanya kan li bukan alai. Artinya yang kebaikan. Ya. Nah, di dalam doa pengantin itu kan barakallahu la baraka alaika. Jadi artinya kan kita diberkahan dalam keadaan saya. Ya, khusus doa untuk dua orang yang baru saja diakad nikahkan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi. Karena ini doa Nabi, maka ada rahasia. Jadi alanya itu maknanya bukan kesulitan, tapi ujian-ujian. Karena kita tahu kalau nanti suami istri harmoni terus berkah. Kalau ada dikit cekcok, berkah pula. Kalau nggak ada cekcoknya kurang berkah, betul? Asal cekcoknya terkendali. Karena yakin. Jangankan kita Bapak Ibu, Nabi pernah nggak? Nabi pernah nggak ada masalah sama istrinya? Pernah. Bahkan istrinya cemburu. Akhirnya Nabi mengatakan madu haram. Ya Allah turunkan surat At-Tahr. Nabi loh. Yang notabene harusnya istrinya kan semua. Enggak. Ada jealous, ada cemburu, ada macam-macam. Maka nanti kaitannya surat An-Nisa 19. Boleh dibaca An-Nisa ayat 19. Wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kata Allah, boleh jadi itu pasti kalau Allah yang mengatakan. Boleh jadi kamu enggak suka dengan pasanganmu suatu saat nanti. Setelah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Awalnya baik-baik saja. Barulah masuk pihak ketiga. Atau makanan ketiga. Kalau nggak mau pihak ketiga. Atau orang ketiga. Orang ketiganya nggak sengaja datang. Di jalan dia datangnya. Atau datangnya di handphone. Assalamualaikum. Masuk handphone dia. Datang. Orang ketiga. Jadilah ada sedikit kecemburuan. Tapi kata Allah, bersabar lebih baik. Karena nanti, ya, barakallahu alaika. Dalam sabarmu, aku siapkan kebaikan yang banyak. Ya sudah, sebagaimana Aisyah pernah dituduh. Ya, berbuat serong dengan Sofyan bin Mu'attal. Nabi diam. Sudah, Aisyah pulang ke orang tuamu dulu. Supaya apa? Clear beritanya. Akhirnya Allah ya bersihkan nama Aisyah melalui surat An-Nur ayat 12 sampai 20. Itu kan Nabi aja terjadi cek dan cok. Kita banyak coknya apa ceknya? Bagusnya sebutnya cok dan cek. Setelah cok dicek dulu atau cek dulu baru cok. Ya, cocok. Jangan sampai cek cok aja. Kita perlu cek. Cek itu klarifikasi. Maka kata Allah, doa Nabi tadi memang adalah doa kesabaran.
Karena tentu dalam hubungan suami istri ada asam, tapi ada garam, ada juga gula, ada apa lagi? Nah, banyak rempah-rempahnya, Bu. Karena kalau gula terus kayaknya nanti nggak bagus, diabetes, gula terus ya. Sekali-kali ada asamnya kan gitu ya. Kan nyayur asam kita. Sekali-kali ada garamnya, sekali-kali ada pahitnya supaya jadi obat. Nah tadi ya naik motor itu pahitnya jadi obat. Jadi itulah namanya barakallahu alaika, mengingatkan pasangan kalau terjadi sesuatu ingat berkah dari Allah saja. Jadi bersabar supaya jangan mengambil jalan pintas yang tidak diridhai oleh Allah, oleh Rasulullah. Padahal itu abghadul halal, tapi tetap dibenci oleh Allah Subhanahu. Mudah enggak? Sulit banget. Kalau laka enak itu ya, naik karirnya, hartanya lebih. Giliran alaika berkah enggak? Disitulah ujian dari suami dan istri. Tentu Bapak Ibu sudah mengalami lebih dari 20 tahun, 30 tahun, banyak pengalaman. Ya, Pak Indro juga pernah ya, rame-rame, biasalah. Tapi rame-ramenya tidak di lapangan. Ya, nggak boleh rame-rame di lapangan. Suami istri rame-ramenya hanya di kamarnya sendiri. Kalau di luar, diem, jangan rame-rame. Karena kalau di luar itu milik publik. Di dalam milik suami dan istri, kalau dikit rame boleh. Kenapa? Mau rame? Silakan. Pak Indro boleh ya, dilanjut. Kalau Dajjal ini sekarang sedang dikerangkeng, apakah benar dia dikerangkeng di segitiga pulau yang apabila pesawat lewat itu hilang koneksi? Tiga bermuda, ya segitiga bermuda. Pertama saya katakan wallahu alam. Karena Nabi tidak mengisyaratkan di mana dikerangkeng. Kenapa? Karena hal yang gaib tidak bisa dipastikan. Orang yang memastikan itu salah. Dulu pernah itu ya, COVID katanya akan berakhir bulan Mei. Saya sudah sampaikan, jangan mastiin karena yang gaib. Termasuk Dajjal, lebih baik kita katakan dia kata Nabi di kerangkeng. Di mana di kerangkengnya? Wallahu a'lam. Kedua, secara ilmiah membuktikan di situ memang kadar apa itu udaranya ya, oksigennya memang nggak bagus. Maka kalau melintasi itu banyak ditarik oleh tadi ya samudranya. Itu dia sudah dikaji oleh ilmiah, bukan karena di dalam ada jalda ditarik-tarik gitu kan. Tapi kadar oksigennya memang nggak bagus. Sama dengan kalau kita datang ke Laut Mati, ada yang pernah sekali-kali ke Laut Mati, itu memang ngambang. Saya juga pernah ngambang. Karena kadar garamnya, bukan dia lautnya mati, bukan. Enggak, memang kadar garamnya tinggi. Tapi tahayulnya orang, di situ banyak mematikan. Enggak. Namanya Laut Mati karena kadar garamnya tinggi. Kalau kadar garam tinggi, kita ngambang, ternyata ngambang. Dan itu pasirnya bagus untuk kelembutan kulit. Jadi wallahualam, tapi ada yang mengatakan itu, tapi fakta ilmiah sebutnya membantah. Karena memang di situ ya kawasan yang notabene ya arusnya sangat deras, katanya oksigennya juga kecil sehingga kemungkinan terjadi kecelakaan itu besar. Makanya mereka tidak berani melewati itu. Harus miring kedikit. Sama kita dengan kemarin tuh yang di Cibubur ya Mbak, Bu, yang di Cibubur. Tahu nggak yang mobil SPBU nabrak? Itu memang curang. Tiba-tiba lampu merah. Jadi ngereknya itu sulit. Maka yang kena itu kan yang sedang ya nunggu lampu merah juga. Nah itu nggak ada hubungan, sama dengan kilometer 50, nggak ada hubungan itu. Yang Purwakarta. Memang tajam, sudah diingatkan kalau lewat situ kudu mengurangi kecepatan. Nah, saking dari awalnya memang begitu, Bu. Saya nyoba, itu memang turunan. Nah, kalau nggak hati-hati, dia kebablas dengan kecepatannya, terjadilah kecelakaan. Tapi yang nunggu ada, yaitu polisi lalu lintas. Bukan yang nunggunya makhluk halus. Ada yang nunggu, Ustaz. Ya buktinya kalau ada yang nunggu, semua yang lewat celaka. Buktinya enggak, milih-milih dia. Berarti yang dipilih itu nunggu siapa? Kok milih-milih nunggunya? Oh enggak Ustaz, karena dia artis, jadinya dia nunggu artis. Enggak ada makhluk halus yang nunggu
artis dulu, non artis nggak ada. Malu halus nggak ngerti artis, dia nggak ngerti. Wah ini artis kelas atas, nggak ada malu halus nggak ngerti. Dia nggak ngerti Facebook, ya, nggak ngerti YouTube. Tapi itulah ketetapan Allah, kita yang kudu hati-hati. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insya Allah demikian Pak Indro. Saya kira cukup ya Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah kita tutup majelis yang mulia dengan doa, memohon ilmu yang Allah berikan adalah ilmu bermanfaat dunia dan akhirat kita. Majelis kita Allah catat taman-taman surga. Semua keletihan, semua langkah kaki ibu, semua pengorbanan, semua harta yang dikeluarkan Allah ganti dengan yang lebih baik di dunia. Allah ganti dengan catatan pahala yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya Allah wa liwalidina ya Rahman. Warhamhuma ya rahim kama rabbayana shighara wa li ulama'ina li asatizatina li masyayikhina li muallimina li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka wa du'aan mustajaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna a'malana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.